Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-13. Ya, judulnya tentang PHP Form ya. Sebelumnya Pak In akan menginformasikan tentang keywords ya. Keyword saat ini dihostingkan ke server IKMI app, tapi di sana itu servernya itu masih level apa ya? Level rendah gitu. Nah, level rendah, bandwidth-nya dibatasi. Kemudian kalau misalkan banyak yang mengakses, lebih dari 100 user per menit, itu biasanya ya ada error gitu ya. Resource is limit bla bla bla. Nah, kita nantikan saja nanti untuk server IKMI ya diperbaiki atau sampai kapan ya secepatnya lah itu ya. Biar kita bisa pindah lagi. Iya. Nah, untuk di keywords ini ada perubahan skema untuk challenge ya. Kita coba ini dulu, hapus link dulu. Oke. Tuh, jadi Pak In juga ini agak lama nih. Muter-muter dulu. Nah, setiap challenge itu ada yang namanya skill level. Dan setiap skill level kalian boleh pilih mau yang mana yang mau disubmit. Oke. Sip. Nah, ini. Nah, bagi itu yang skema database ya, yang pertemuan 12 kemarin, kalian kan ada tugas. Nah, Pak In akan ngambil untuk timestamp-nya, kapan kalian mengumpulkan, itu diambil dari Google Form dan dari grup WhatsApp. Nah, tapi yang dari grup WhatsApp dan Google Form ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau kalian belum mengumpulkan yang tugas pertemuan 12, masuk saja ke keywords, tapi nanti tunggu agak renggang dulu ya. Jadi kalau saat ini lagi banyak yang akses, biasanya error ya, resource limit. Biasa perintahnya kalian sudah paham, buatlah skema database, kalian boleh pilih di sini ya. Untuk submitnya di sini ada 5 submit. Kalian terserah mau yang mana ya, apakah mau yang 300 learning point atau yang 600.000 learning point, silakan mau pilih yang mana. Nah, nanti ke depannya pasti ada seperti ini nanti ke depannya. Jadi kalian yang menentukan poinnya. Ketika disubmit, contoh misalkan Bayin pengennya itu poin yang ketiga, third level, yang ini nih. Misalkan yang ini ya, yang 400.000, submit. Dan ketika disubmit, ini sudah ada perhitungan otomatis. Kalian pilihnya 400.000 dan di sini ada speed point. Ini speed point otomatis berkurang terus-menerus ya. Sekarang 89289. Kalau di reload, ini berkurang terus. Sampai akhirnya sekitar 7 hari itu menjadi 0. Jadi siapa cepat ya langsung aja ya di submit. Nah, ini link submitnya kalian harus ada ininya ya, wajib mengandung salah satu kata, boleh dari youtube.b, itu dari link share, atau dari browser, copy paste aja ya, youtube.com, watch, bla bla bla. Kalau tidak ada ini, otomatis di reject. Ada 2 ya, ada opsi reject, ada reject, ada banned. Kalau di reject, kalian boleh itu lagi, ngeposting lagi. Kalau di reject artinya ditolak. Tapi kalau di banned, kalian tidak bisa itu upload itu ya, submit ulang ya. Dan kenapa di banned? Biasanya itu kalian milihnya itu yang ini, yang pengennya itu 400.000 poin, harus ada 3 relasi, kalian mengumpulkan cuma 1 relasi. Jadi artinya kan tidak sama ya. Jadi harus jujur ya. Kalau ketahuan nanti Pak In ya bisa nge-banned. Oke, misalkan ini copy paste. Nah, harus ada ininya, submit. Nah, ya, tinggal ditunggu. Di sini ada
estimasi poin. Jadi estimasi poin, kalian tuh pilihnya poin segitu gitu ya. Ya udah berarti Pak In tinggal lihat linknya. Kalau sudah cocok, berarti Pak In langsung approve. Gitu. Waalaikumsalam. Atau itu juga kalau misalkan Pak In ada waktu lebih gitu ya, lihat buktinya, kalian menggunakan teknologi yang memang berbeda misalnya ya. Kemarin juga ada itu siapa tuh yang bikin skema database tetapi memakai MySQL CLI. Jadi dia tidak memakai PHP MyAdmin, berarti kan lebih keren lah. Atau memakai tool selain PHP MyAdmin. Berarti Pak In akan apresiasi. Berarti Pak In akan memilih set. Nah, set kan tergantung dosennya mau berapa poin kan. Jadi estimasi ini tidak akan kurang dari sini lah. Untuk yang lain-lainnya tidak ada perubahan. Untuk keywords kalian sudah paham, dan ini ada challenge yang kemarin terhapus, sudah Pak In rollback. Nah, yang ini yang terhapus tuh ya, yang Hello World Node.js, Hello World PHP. Nah, ini yang ini. Silakan aja dicek, tapi jangan sekarang, kayaknya penuh deh. Kita close dulu. Kita kembali ke CPMK, ya apa yang akan Pak In ajarkan sekarang itu adalah tentang PHP form ya, intinya harusnya ada ininya ya. PHP HTML form. Nah, karena sekarang di sini ada dua bahasa ya. Kita tidak bisa mengirim sebuah formulir ke internet tanpa bahasa HTML. Dan kalau kita membuat formulir HTML, kita tidak dapat memprosesnya, menyimpan ke database tanpa PHP. Ya, Pak, saya nggak mau pakai PHP, ya boleh aja ya, boleh saja. Saya mau pakai React, gitu kan, dan itu ya Express, terserah ya, bebas. Yang penting di sini Pak In mengajarkan yang termudah dan paling populer, ya ini PHP. Oke, materi pertama kalian harus paham tentang super global variable. Apa itu super global? Oke, sekarang Pak In akan coba buat pakai Sublime aja ya, Sublime. Kita remove. Kita buat file baru di htdocs. Kita bikin folder baru, pertemuan 13. Sudah ada ini. Pertemuan 13B. Udah itu aja, bukan di sini. Nah, ini folder project-nya kita tarik ke Sublime. Sip ya. Nah, di pertemuan 13 kita buat dulu new file, misalkan index.php. Kita simpan. Mana ini? Dan sekarang kita lihat hasilnya di localhost pertemuan 13B. Ya, ini hasilnya. Ini kodenya. Kalian harus memahami tentang satu super global variable. Nah, ini judul kita ini yang pertama ya, sebelum ke PHP form.
Super global variable ini yang pertama kalian harus memahami tentang nggak mau ini OL li nggak mau yaitu get dan post. Nah ini ya kalian harus paham tentang get dan post. Jadi kita akan belajar tentang fokus ke sini. Di mana PHP HTML form ini bekerja pakainya metode ini yang paling simpel. Kita buat kode PHP dan kita buat EO, buat sebuah tag predefine, ini opsional, dan akhiran and predefine. Dan kita ketik di sini var dam apa yang ingin kita lihat ya, yaitu variabel get dulu. Nah, begini. Simpan dan kita reload. Oke, di sini memunculkan hasilnya adalah array 0. Ini dari sini get ya. Get di sini dari mana? Itu dari sini, dari URL. Ini sebenarnya yang dipanggil itu adalah file index.php. Ya, dibukanya sama saja. Dan URL ini mempunyai parameter, dipisahkan oleh tanda tanya. Tanda tanya, misalkan ya, sekarang kita misalkan apa aja bisa. NIM sama dengan 414141. Enter. Dan sekarang sudah masuk ya. Sudah masuk ke sini. Variabel get ini nih. NIM itu isinya 414141. Nah, jadi data dari get ini berasal dari URL ini. Sekarang kita buka, misalkan Google Drive ya, Google Drive. Oke, di sini belum ada nih ya, belum ada yang namanya data get-nya nggak ada. Tapi kalau misalkan kita klik di sini, biasanya ada. Klik, oh ini nggak ada ya. Ini sudah memakai advance teknologi ya. Ini sudah memakai yang namanya link apa ini itu generate link. Kita buka yang lain saja. ICMI aja ya. ICMI.ac.id. Sama juga. Yang biar cepat saja ya. Berarti localhost aja ya. Localhost keywords. Oke, ketika pilih play quiz, nah sini atau challenge ya, challenge. Klik yang ini. Nah, di atas ada ini ya, ada ID child. Nah, inilah jadi variabel inilah yang disebutnya super global get. Jadi yang masuk ke variabel get yang ini, kita membutuhkan data ini. Kalau tidak ada data ini, error nantinya. Child enter, misalkan, error. Akan muncul error tuh. Challenge ID not set di belakang ini sini ya. Tidak ada. Oke, ya. Sekarang kita buat dari form. Dan ini adalah formulir. Formulir. Titik 2, kita buat tag form. Dan misalkan di sini input name. Titik 2, ini input. Tidak mau otomatis. Name-nya sama dengan name. Udah, begini aja ya.
Simpan. Kita reload. Nah, formulir ini NIM dan kita hapus dulu ini yang di atas indeks PHP saja. Enter. Jadi arraynya masih 0. Dan sekarang kita buat sebuah formulir dengan satu inputan saja. Tekan NIM 41 41 41 41. Nah, apakah bisa disubmit? Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada tombol submit. Jadi harus ada tombol submit. Button. Button submit. Nah, itu aja. Panggil lagi. Nah, sekarang sudah ada ya. Tekan ini NIM 41 41 41 41. Ketika diklik submit, ini akan menjadi masuk ke sini, masuk ke data get. Klik. Nah, sini masuk sini. Nah, di URL ini sudah ada. Tuh, sini di atas. Ada ya. Nah, sekarang ini bahayanya menggunakan metode get. Kalau misalkan di sini menggunakan username dan password. Name-nya berapa dan ini name-nya adalah password. Kita panggil dari awal. Kita hapus dulu ininya. Nah, masih kosong. Ini belum disimpan. Nah, gini. Jadi ada username sama password. Username-nya misalkan 4141, password-nya kita tipenya password ya. Masih 123. Type-nya sama dengan password. Password. Nah, username 4141, password-nya misalkan berapa gitu ya. Nah, kemudian disubmit. Ketika diklik submit, memang terkirim ke server, tapi ini jalurnya tidak aman. Get ini terlihat di URL. Tuh, kelihatan ya. NIM sama dengan 4141 dan ampersand passwordnya 123 123. Jadi terlihat di URL. Dan ini bahaya ya. Nah, tidak boleh. Nah, makanya kita harus mengganti metode dengan yang lebih aman untuk pengiriman formulir, yaitu metode POST. Nah, untuk metode GET hanya cukup untuk navigasi link saja, untuk menu ya. Nah, jadi ada menu, mana sih? Back. Nah, jadi menu sini kayak gini aja. Jadi ini menu ini boleh memakai GET. Silahkan. Karena memang untuk URL yang di atas ya memang sifatnya publik ya, boleh diakses oleh siapa aja. Sekarang kita beralih ke metode POST. Kita ganti di sini POM-nya method. Jadi POST. Nah, karena secara default secara aslinya untuk POM itu metodenya adalah get. Dan ini nggak perlu ditulis. Nah, kalau untuk POST ini harus ditulis. Nah, apa ini harus besar, harus kecil ya terserah, bebas ya, mau besar gini bebas, boleh ya. Mau POST kecil juga boleh. Nah, kalau POST seperti ini, ntar dulu. Kita hapus dulu belakangnya. Kosongkan. Username misalkan ini gitu ya. Nah, dan klik submit. Nah, ini seolah-olah tidak ada apa ya? Tidak ada data yang masuk. Di sini URL-nya tetap. Di sini arraynya 0 ya, karena yang kita lihat itu adalah data get.
masih 0 ya. Nah, sekarang kita harus lihat dulu data di dalamnya itu adalah data POS. Kita copy paste ini. Nah, ada apa di sini di POS ini? Kita buka dari awal. Nah, saya ada 2 ya. 41, passwordnya. Nah, klik submit. Nah, sekarang yang masuknya ke sini. Name sini. Nah, password ke sini. Dan ini masuknya ke sini. Variabel POS. Oke, sampai sini paham? Sekarang yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah files. Nah, ini files. Jadi ini untuk persiapan ke pertemuan berikutnya, pertemuan 14, yaitu PHP file upload. Kalian harus bisa menghandle file upload. Kalau misalkan kita masukkan sini username, password, dan yang ketiga, ya. Copy, paste. Yang ketiga adalah profil atau pas foto aja, pas foto. Input name-nya profil ya, profil. Nah, gini. Ini inputnya 3. Berbeda banget ini ya. Ada username, password, di sini profil. Profil itu kan harus diselect ya, gambar ya. Jadi sebuah file. Ini tidak bisa langsung dimasukkan ke inputan kayak gini ya. Jadi tipenya harus file. Tipe itu file. Boleh ada tanda petiknya, boleh tidak, terserah ya. Tahu ya, itunya juga browsernya. Tipenya file. Kita reload, berubah ya. Jadi ini browse. Nah, ketika di browse kan bisa dicari gitu ya. Nah, ini tidak ada filtering ya, langsung aja langsung yang mana aja, boleh PNG, boleh gambar, boleh Excel, ya, mana aja lah, ini aja. Ini angkanya ya, 38 bla 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 PNG. Username-nya akan in, passwordnya 123, dan kita klik submit. Kita lihat datanya masuk ke mana ya. Langsung dibagiin aja. Nah, ini data yang ini, data 3831 bla 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 .png, ini tidak akan masuk ke data get maupun data POS. Enggak ya, tapi masuknya itu ke data files. Kita klik submit. Submit. Sudah masuk. Nah, ini nyasar. Ya, di sini ya. Ini 38 bla bla .png, dia nyasar ke POS. Nah, kenapa bisa nyasar begini? Karena ini dianggapnya ini adalah sebagai teks. Nah, jadi server menganggapnya oh ini adalah teks, bukan sebuah file. Makanya di sini form di sini kita harus update. Form ini tipenya apa? Harus memakai yang namanya ENC tipe. Yang ini ya, ENC tipe. Itu adalah multi part garis miring form data. Harus ada ininya keterangannya yang menunjukkan ke browser bahwa ini tuh ada filenya gitu ya. Harus ada ini ENC tipe. Kita panggil lagi dari awal.
Oh, punten suaranya hilang. Tes, tes. Ada? Ada suaranya? Ada, Pak. Oke, kita tes lagi ya. Kita sudah punya tiga Pardam. Kita buka dari awal, username-nya Iin, password-nya 123, dan kita coba uploadkan gambar. Klik submit. Nah, sekarang sudah ini ya, sudah benar. Untuk get, ini kita tidak memakai get untuk pengiriman formulir. Yang memakainya adalah post. Ini name, kemudian ini password, dan ini file. Buku salah. Ini files. Reload. Resend. Nah, ini dia. Nah, ini strukturnya agak berbeda nih untuk files. Strukturnya pertama, dia namanya ya, nama dari name sini. Name-nya profil, ini masuknya ke sini. Profil. Di dalam array ini ada sub array lagi, yaitu ada name. Namanya itu adalah 38 bla 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 .png ya. Kalau misalkan kita butuh nama file ini, nama file asal. Kita mau masukin ke database itu ya. Nah, bisa. Tipenya adalah PNG. Kemudian TMP name, ini adalah lokasi di mana si file PNG ini dikirimkan ke server. Nah, tadi sangat cepat ya, sangat cepat karena memang lokal. Kalau lokal ya kayak copy paste aja gitu kan. Tapi kalau untuk upload ke server beneran kan itu kan pakai koneksi internet ya. Nah, kita harus menghandle untuk size-nya. Ini kan size-nya cuman kecil. Size-nya itu sekitar 2961 byte atau sekitar 3 kilo, kecil banget ya. Nah, kalau misalkan filenya mega itu kan nanti kalau kita upload harus ada handle-nya, berapa persen yang sudah ke sana, berapa persen yang belum. Nah, tapi kita tidak perlu mikirin dulu ya. Nah, yang penting kita harus paham dulu apa beda dari get, post, dan files ini untuk formulir itu ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, barulah kita simpan ke database. Untuk penyimpanan ke database, select, kemudian insert, kemudian update, kemudian delete. Itu Pak In sudah membuat ini video. Lihat aja di Ngampus Online, itu ada di pertemuan 13. Nah, ini dia HTML PHP form. Di sini Pak In hanya menjelaskan yang post aja, tidak sama yang lainnya. Hasilnya, coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya hanya menampilkan sini ya, tabel kayak gini. Hasil akhir, kita lihat. Hasil akhir. Nah, ini. Jadi hasil ini mirip seperti ini tabelnya. Di paling sana ada aksi, ada edit, dan hapus. Nah, jadi ini adalah basic crude ya, HTML, PHP, form. Tapi ini belum termasuk ke dalam filesnya itu belum.
Jadi di sini belum ada upload profil, belum ada. Silakan ditonton di rumah dan nanti ada challenge-nya. Kita kembali ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk ke server, ini sudah kita dapatkan datanya, kita tinggal memasukkan data ini, menyimpan ini ke database, dan menyimpan file gambar ini ke folder. Kita coba ya. Kita tes di sebelah sini, habis di debug. If is set. Nah, set variabel. Variabel mana yang akan kita cek? Terserah, bebas ya. Apakah mau yang ini, nim, mau yang ini, ataukah misalkan buttonnya. Nah, buttonnya ini kan belum dikasih ini ya, belum dikasih name. Nah, kalau misalkan mau ada, kita harus kasih namanya dulu. Name sama dengan misalkan button submit. Button submit ini mau kemana nih button submit? Kita panggil dari awal, unexpected bla bla bla. Oh, ini dia. Ini dari awal kita misalkan username-nya Abi, password-nya 123, browse gambar, kita klik submit. Nah, sekarang ada ya button submit. Nih ada nih. Karena kita sudah kasih nama di sini, sudah ada berarti ya, masuk ke files ini, post, masuk ke post. Nah, kita cek berarti di sini if is set, apa yang kita set yaitu variabel global post dengan indeks. Indeksnya adalah button submit. Nah, jika di variabel global post dengan indeks button submit ini sudah ada ya, sudah ada, maka ke sini kita ketik echo siap untuk save to DB. Else echo belum siap save to DB. Gini ya. Jadi ada kita menangkapnya di sini, kode penangkapnya. Kita lihat dari awal dulu, enter. Nah, tulisannya adalah belum siap ya. Nah, ini belum siap karena emang belum ada. Di variabel post masih kosong. Ini adalah tampilan awal dulu. Nah, tampilan awal begini, kemudian user mengisi. Nah, di sininya 1, 2, 3, dan kemudian kita browse. Ini, kemudian kita submit. Masuk. Nah, sekarang sudah siap untuk save to DB. Nah, sini ya, berarti kalian harus memasukkan coding ini ya. Coding simpan ke database di sini. Oke, jika sukses, maka exit. Ini opsional ya, kayaknya exit di sini, exit di koma gitu. Jadi tidak dilanjut ke form bawah, udah cukup sini. Nah, sekarang kita cek lagi yang ini, yang gambar ini ya, masuk ke files ini. Berarti kita harus ceknya itu if is set. Jika telah terset, apa yang telah terset yaitu variabel files dengan indeks. Apa indeksnya? Yaitu profil. Dari mana profil? Kita memberikan properti name di sini. Input tipe file dengan namanya adalah profil. Yang ini nih ya, masuk ke atas.
Nah, titik koma, kurawal, enter. Saya ketik di sini echo. Akan siap untuk memindahkan file upload. Else echo file belum di-upload. Nah, kita panggil dari awal, enter. Ya kita harus echo dulu sini. Bahkan AR lah. Reload. Nah, gini. Di tampilan awal tuh formulir kita ini belum siap menyimpan ke database. Dan file juga belum di-upload, belum ya. Tapi kalau user sudah mengisi, akan abit, nah, sini 1, 2, 3. Ini sudah dipilih, klik submit. Nah, sini sudah ada. Nah, kelihatan. Siap untuk save to DB dan mana? Nah, ada di bawahnya nih. Oh iya, di sini kenapa? Karena ada ini ya. Ada exit ini. Ada exit, ya udah exitnya di sini, jadi nggak diterusin ke bawah kodenya. Kita matikan dulu. Simpan, dan kita reload. Resend. Nah, sini. Jadi siap untuk save to DB dan sistem itu siap untuk memindahkan file upload. Untuk memindahkan file upload, nah ini kan, dengan perintah move uploaded file. Nah ininya apa yang dipindah yaitu TMP namanya ya. Nah, apa yang dipindah yang ini nih? Nah, jadi file ini yang dipindahkan. Jadi ini posisinya sudah berada di server. Nah, kalau ini kan dari usernya ya. Nah, ini dari sisi PyIn ini yang ini. Kalau di sisi server ini yang ini. .tmp. Nah, kalau di sisi server ini sudah ready dipindahkan. Siap untuk memindahkan file upload. Nah, dengan perintah ini, move uploaded file. Nah, kita cek, misalkan if move uploaded file, tab. Nah, di sini ada ini apa? Pertama yang mau itunya yang mana ya? Yaitu tmp name. Di sini variable files dengan indeksnya profil. Ini masuk sini. Di profil ini punya subindeks lagi, yaitu ini, tmp nama ini. TMP name. Nah, opsi yang kedua yaitu destination. Apa sih destination? Tahu nggak apa arti destination? Tujuan. Oke, tujuan ya. Bagi yang belum paham, belum ngerti Pak, itu destination itu apa ya? Ketik saja itu ya di Google Translate ya. Tujuan itu berarti folder yang ingin dituju di mana gitu ya. Destination-nya yaitu misalkan di folder uploads ya. Folder uploads. Garis miring misalkan hasil upload .png. Jadi kita tentukan ekstensinya. Kan dari user ini adalah PNG, dikasihkan ke server menjadi .tmp, temporer ya, dan sama kita terserah mau jadikan ekstensi apa. Kalau misalkan mau jadikan PNG lagi ya boleh ya, berarti di sini .png.
Ditaruhnya di mana? Yaitu di folder uploads. Oke, sekarang kita coba move uploaded file. Parameternya ada dua. Ini ya. Ini parameter pertama, tmp name. Yang kedua adalah targetnya. Maka kita ketik echo. File berhasil dipindahkan. Titik. Atau diupload ya. Nah, diupload. Nah, gitu ceritanya itu. Else kita ketik echo. Gagal memindahkan file upload. Nah, kita simpan dan kita tes dari awal. Ngalangin ininya. Misalkan ininya AB, ininya 1, 2, 3. Kita browse file PNG. Dan kita klik submit. Nah, lihat sini. Apa katanya? Gagal memindahkan file upload. Apa errornya? Kita lihat sini yang ini. Undefined index. TPM. Salah ya. Bukan TPM, apa itu? TMP ya. TMP name. Dah gitu. Udah kita reload aja lah. Reload. Resend. Nah, sekarang errornya udah berbeda gitu ya. Apa errornya? No such file or directory. Jadi directory ini uploads ini belum ada. Makanya server harus menyediakan dulu folder ini uploads. Nah, karena servernya localhost berarti ya di kita-kita juga ya. Nah, ini di sini berarti. Di folder P13B ini kita harus buat folder dulu, yaitu new folder. Khusus untuk upload. Nah, mana kok nggak kelihatan sih? htdoc ini, udah ada. Berarti Sublime-nya harus di restart kayak ini. Close. Sublime. Nah, sudah ada sekarang, udah kelihatan. Folder sudah ada, kita coba reload aja ini. Reload. Resend. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Jadi, sudah siap untuk memindahkan file, dan file berhasil dipindahkan atau di-upload. Nah, sekarang kita lihat sini di folder upload, apa sudah ada? Tuh, sudah ada ya. Nah, ini hasil uploadnya. Ada yang ingin ditanyakan? Pasti kayaknya ngambang banget ya kalau tidak praktek ya. Ya, Pak. Izin bertanya mengenai dari sekarang. Ya. Kemarin mengenai database, Pak. Nah, sekarang mengenai form. Nah, misal kita ingin form, mengisi form, lalu membuat ID secara langsung. ID itu terdiri dari beberapa pengisian form. Kayak misalnya nih, katakan nih pendaftaran mahasiswa ini, ya, kan ada ID pendaftaran, Nah, ID pendaftaran ini kan ada 4 kolom. Nah, pertama nih terdiri dari 1 hingga 4, yang masing-masing itu menunjukkan jurusannya. Kayak misal saya nomornya TI, berarti ambil yang pertama ini nomornya dapatnya 4. Nah, terusan 2 kelas yang kedua. Gimana? Bentar. Tadi banyak yang dijadikan ID itu apa aja? 4 kolom itu? Kan 4 kolom juga. Kan pertama itu ada ID jurusan. ID jurusan. Ya. ID jurusan itu tuh terdiri dari 1 jurusan MI, AA, RPL, dan TI.
Terus? Nah, terus di kedua itu kelas. Kelas itu kan ada yang pagi, ada yang siang. Untuk kelas pagi itu dapatnya nomor 1 dan kelas siang dapatnya nomor 2. Terus? Terus yang ketiga itu tuh ada yang reguler sama key. Key itu pakainya 1 dan reguler pakainya 2. Saat mengisi form ID itu langsung sudah jadi setelah kita mengisinya 2. Gimana kan? Secara otomatis tuh itu tuh sudah keluar. Sudah otomatis, misalkan ini untuk ID mahasiswa gitu. Ya, pertama 3. Kira-kira saat sudah mengisi form ID itu langsung keluar. Nah, tapi ditambah satu lagi Pak, kan 1, 2, 3. Yang keempat itu urutan dari nomor pendaftarannya. Dapat nomor pendaftaran urutan berapa? Oke. Jadi ini ID jurusan ini mau 1, FI1, KA2, FPL3, FI4. oh iya gitu. Ini mau berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh gitu. Kalau prodinya lebih dari 9 gimana? 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, prodi ke-10 gimana nulisnya? Prodi 10, 10. Kalau 10 katanya 10 aja deh Pak, katanya. Tambah berarti nantinya tambah 50. Berarti digit yang pertama ini adalah ID jurusan. Misalkan untuk jurusan MI ya, berarti 1 ya. Ya. Dipisahkan sama ginian enggak? Strip? Enggak, langsung aja. 1, misalkan 1, berarti dia kelas pagi. Iya. Kemudian 1 lagi, berarti dia reguler. Iya. Nomor urut misalkan 0001, begini. Iya, iya Pak. Nah, itu tuh setelah ngisi form, kira-kira ID tersebut tuh langsung keluar dari database. Prosesnya tuh gimana Pak? Kita harus mengecek dulu ini terakhir ini nomor urut ini berapa. Misalkan nomor urut terakhir misalkan ini ngacak ya, misalkan 562. Kita harus mendapatkan angka ini dulu. Barulah nanti kan kita plat nomor urut. Kan 562. Berarti kan new ID master berarti 3 gini. Nah, ini adalah riskan. Tidak disarankan. Karena kalau pada saat yang bersamaan ada yang mengisi form bersamaan banget gitu ya. Ini 562, ada 2 orang. Berarti kan ini sama dengan jurusan sama, kelas paginya sama, reguler juga. Dia nomor urutnya segini. 2 orang. Ketika diklik submit, cuma 1 orang yang berhasil. Nah, alangkah baiknya untuk new ID mahasiswa itu adalah auto increment ini tetap dipakai. Apa masalahnya dengan ini auto increment? Kan kalau auto increment kita bisa taruh di bagian akhir Pak. Kan di bagian ID-nya. Tapi di bagian poin 1, 2, 3 itu tuh bisa langsung tertulis gitu Pak. Nah, misal nih 1, 2, 3, string baru akhirannya gitu. Ya, berarti kan ini kita berarti solusinya silakan saja mengambil ini nomor urut terakhir. Nah, tapi masalahnya ini sudah menjadi satu kesatuan ya kan? Jadi kita mau ngambil yang angka ini, berarti harus ada proses lagi, lebih berat sistemnya. Ambil datanya dari database, kemudian pisahkan dulu ininya. Nah, begini kan? Terus habis dipisah harus dijadikan integer dulu. Habis dijadikan integer, barulah increment plus 1. Dan kalau misalkan dalam saat yang bersamaan ada yang submit dengan data yang sama, itu hanya 1 yang diperbolehkan menyimpan, yang lainnya error. Itu riskan. Nah, untuk mengambil last nomor urut, kalau pengen tetap begini ya, mengambil
lat nomor urut, berarti tinggal tanya saja Google how to get last MySQL auto increment. Sudah ada dari Stack ini nih, Stack Overflow, klik saja. Di sini sudah ada dari Paramaster, ambil saja ini. Nah, ini sudah ada solusinya. Ada. Praktikin aja. Iya, sama-sama. Kita lihat untuk di chat Zoom, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Di sini ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada, Pak. Sepertinya tidak ada ya. Ini video ini akan di-save ke YouTube. Silakan kalian harus memahami tentang ini. Ini sangat penting ya, biar kalian nanti bisa masuk ke pertemuan selanjutnya itu dengan mudah. Harus paham lah ini. Harus dipraktekkan di rumah. Nanti insya Allah Pak In akan coba buat challenge-nya biar kalian termotivasi. Sekian dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima